Kalian tahu, 2 hari ini ada kejadian lucu di negeri ini. Yang pertama, ya, Roy Suryo mati lemas gara-gara P21. Kayak yang dibilang polisi itu, surprise! Mati lemas dia gara-gara surprise dari Polda Metro Jaya. Kejadian kedua, ketahu kalian, ya, Kepala Badan Gizi Nasional paginya baru saja memantau SPPG bersama dengan Bapak Prabowo, malamnya dicopot. Malamnya dicopot, nggak nunggu 24 jam. Bayangkan kalian kayak orang pacaran, paginya masih jalan bareng, pergi jalan-jalan ke kebun binatang, makan siang sama, sorenya nonton bioskop bareng-bareng, malamnya terima telepon dari sang wanita. Bang, kita sampai di sini aja lah ya. Gimana perasaan kalian? Aku udah ada penggantimu, Bang. Kalian tahu nggak? Secara mental, ya, lebih terganggu mentalnya kepala BGN daripada Roy Suryo. Kenapa bilang? Kalau Roy Suryo, dia itu udah dapat bisik-bisik kalau dia kena P21. Tinggal nunggu waktu. Jadi dia sudah persiapkan mental. Nah ini kepala BGN, biar tahu kalian mendadak. Mendadak. Kena mental. Apa nggak terganggu mental kawan ini, ya kan? Langsung diputus malamnya itu, biar tahu kalian. Tunggu kayak Bapak Prabowo 24 jam. Ngeri kali kawan ini, Bang. Dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Indayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Usung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Rasa terima kasih Bapak itu cuma basa-basi kan? Terima kasih. Basa-basi itu Pak. Kalau mengucapkan terima kasih Pak besok paginya. Malam-malam Bapak mengucapkan terima kasih. Tahu kalian bukan cuma kepalanya aja biar tahu kalian ini diganti. Wakilnya juga diganti. Diganti. Bayangkan kalian. Inilah kau kualat kau Bapak, Pak Dada. Dia kan kau janjikan ikan lele kau kasih sama sama anak-anak murid di sekolah-sekolah. Sampai sekarang kepalanya pun nggak nyampe. Kemarin banyak kali ceritamu apa dia bilang, kita akan kasih ikan lele Pak. Bapak Prabowo tegaskan ikan lelenya dipotong-potong. Enggak Pak, utuh Pak, utuh. Segini Pak, segini. Mata kepalaku sendiri sampai sekarang, kepala ikan lele belum pernah nongkrong di mangkok-mangkok MBG. Ini menurut kepalaku ya, mata kepalaku sendiri. Apa dibilang lagi? Sapi Pak. Bayangkan Bapak Pak, satu hari berapa sapi dipotong? Sapinya hilang, tinggal matanya. Mata sapi. itu pun hasil daripada kreasi dari sebuah telur ayam dijadikan mata sapi. Daging sapi bulunya aja pun nggak nyampe sama kita.
sama anak-anak banyak kali gayamu. Jadi jujur aja gue bilang, ya, dari kemarin-kemarin, ya, ini kita objektif ya. Gue bilang, makanya gue bilang sama kalian, ya, Opung Parbelak ya adalah YouTuber, dan YouTuber Nusantara adalah YouTuber yang paling independen. Aku tidak pernah bela-bela itu kepala BGN itu. Mulai dari awal muncul, biar tahu kalian, ya, BGN ini selalu nggak pernah luput daripada kritikan Opung Parbelak. Perhatikan kalian. Aku kalau gue bilang, kalau aku sor sama presidennya, belum tentu sor sama menterinya. Betul. Makanya gue bilang dari kemarin ini bermasalah. Karena apa? Coba bayangkan kalian, nyampe berulat lah, ada belatungnya lah, udah busuk lah makanan, udah apa namanya kadaluarsa lah. Ini kan tidak ada kontrol atau monitoring. Dan akhirnya dia digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Kok bagus-bagus kalau Opung Parbelak. Loh, ada judul lagunya MBG. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Kok makin ganteng aja? My little bolu ketan. Oh, Kakanda suka Dinda punya gaya. Aturannya lebih cocok, ya kan? Bahlil ini menjadi kepala MBG daripada Bu Nani. Jadi harusnya penggantinya kepala BGN ini Mas Bahlil. Supaya apa? Supaya kampanyenya dapat gitu loh. Jadi kalau misalnya Bahlil pergi ke sekolah-sekolah, bisa dia mengkampanyekan MBG. MBG Mas Bahlil ganteng. Kan dapat itu. Endorse-nya kena masuk. Aduh, tapi dia digantikan dengan wakilnya sendiri. Wah, luar biasa ya. Tahu kalian ya, jujur aja aku bilang, Ibu Nani ini, dia sangat dipuji oleh Bapak Prabowo. Karena apa ya? Jadi kalau aku lihat sih memang kalaupun diganti kepala BGN ya, ini jatuhnya pasti ke Bu Nani. Aku udah mikir begitu. Kayaknya Bu Nani yang lebih cocok. Ya. Ternyata ya Bapak Prabowo juga memuji Ibu Nani. Kita dengarkan. Punya wakil kepala Bu Nani ya, galak sekali dia, sidak terus kerjanya. Aduh, program ini Pak sebetulnya bukan untuk bisnis. Program ini untuk sosial pendidikan oleh Pak Prabowo. Tapi Bapak kalau kayak gini jadi bisnis, orientasinya cuma bisnis, nggak mikir. Kan padahal di Juknisa sudah jelas nggak boleh deket kandang binatang. Nah itu sudah jelas Juknisa di situ. Sudah kamu SPPG deket burung walet. Gini, udah dengar sendiri kan, dapat pujian dari Bapak Prabowo. Udah jelas. Tapi kalian tahu, diganti ya, Bapak Prabowo mengganti kepala BGN dari Dadan menjadi Nani. Yang komplain siapa? Yang komplain Guntur Romli. Bayangkan kalian, Bapak Prabowo mengganti kepala badan, mengganti menteri, yang komplain coba Guntur Romli. Megawati diam, Adiana Pitupulu diam, Deddy Sitorus diam, anggota-anggota DPR RI dari PDIP diam. Nah dia yang bukan apa-apa, anggota DPR RI bukan, pejabat bukan, dia yang paling ribut. Pergantian kepala BGN dari Dadan Hindayana ke Nani SDM kembali memperlihatkan pola lama. Jabatan strategis lebih banyak diisi berdasarkan kedekatan politik ketimbang keahlian dan pengalaman. Pergantian dari Dadan ke Nani sebenarnya pergantian ahli serangga ke tukang kata-kata. Ibaratnya program MBG akan masuk 2 kali ke dalam jurang jenis yang sama. Pengelolaan bukan karena kompetensi, matinya meritokrasi. Dadan, akademisi IPB yang pakar entomologi atau ilmu serangga, memang tak memiliki latar belakang gizi manusia. Sejak awal diragukan mengelola program gizi. Kini ia digantikan Nani, wartawan senior yang pernah mengelola media, mungkin termasuk rubrik kuliner. Namun juga tak memiliki pengalaman dalam mengelola program gizi
dan tata kelola pangan skala nasional. Jabatannya sebelum ini seperti hadiah dan bagi-bagi jatah. Komisaris Independen Pertamina, Wakil Ketua Pengentasan Kemiskinan, dan Wakil Ketua BGN Bidang Komunikasi Publik. Alasan penunjukan Nani bukan berdasarkan meritokrasi, tapi karena orang lama di lingkaran Prabowo. Ia sudah aktif sebagai tim sukses sejak Pilpres 2019. Sekarang begini dulu. Kalau bicara tentang kelayakan, mana lebih layak untuk menggantikan Pak Dadan? Ibu Nani atau Guntur Romli? Makanya dari kemarin-kemarin kalian nyinyirkan masalah MBG kan? Kenapa MBG diambil dari anggaran pendidikan? Kenapa? Mau jadi kepala BGN kau? Sekarang begini, kalau bicara tentang kedekatan, itu adalah hak prerogatif presiden. Suka-sukanya siapa mau diangkat. Kalau dia merasa bahwasanya orang yang dipilih itu mampu, mau, dan bertanggung jawab, maka dia akan angkat orang itu. Tapi ketika di tengah jalan ternyata dia tidak mampu, dia tidak bertanggung jawab, maka Bapak Presiden pun juga akan segera mencopotnya. Suka-sukanya lah, mau dibilang wartawan senior lah, apa segala macam. Justru itu bagus. Karena apa? Wartawan itu instingnya yang kritis itu bisa membantu dia dalam memonitoring. Gitu. Ya, jangan cuma ngomong doang, bro. Udah gue bilang sama aku, sedangkan Ibu Megawati dia anggota dewan itu, Deddy Sitorus, ya, Adiana Pitupulu, nggak ada ngomong apa-apa tuh. Pokoknya bikin konten. Semua permasalahan di Indonesia ini kau komentari. Kau lebih cocok kau jadi konten kreator daripada politikus. Aduh, MBG, Mas Bahli Guanteng. Aduh, ya, jadi udahlah, ya, jangan pernah kita itu, ya, kalau menurut kita si A lebih cocok, si B lebih cocok, si A lebih cocok, si B lebih cocok. Sekarang kan tergantung presiden, ya kan? Nah, kalau bicara itu, ya, 1,5 tahun loh Ibu Nani menjadi wakil kepala BGN. Aku rasa 1,5 tahun itu adalah waktu yang cukup, ya, untuk beliau belajar. Udah. Dan lucunya lagi, biar tahu kalian, lucunya lagi, ya, setelah kepala BGN dicopot, beberapa jam setelah dicopot, kantor BGN diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Kantornya digeledah. Kantor BGN digeledah. Wah, ini. Harus saya ke sini bang, ini banyak orang media dari sini media nasional ada jadi belum tahu ya apa yang disita ya, entah dokumen kan, entah ompre kan, nggak tahu juga. Mudah-mudahan yang disita ada dokumen terkait anggaran, ya kan. Kalau yang disita juga omprengan juga, untuk apa? Nggak mungkin lah omprengan yang disita Opung Belak. Aduh, tapi bukannya bilang apa, tahu nggak kalian ya, apa namanya, pernah ya, katanya ini loh ya, katanya ya, katanya ada sekitar 1.000 SPPG yang dinonaktifkan, ya, 1.000 lebih SPPG yang dinonaktifkan, tapi masih menerima dana 6 juta per hari. Dengar kabar, bayangkan 1.000 SPPG masih mendapat 6 juta per hari, berarti rata-rata 6 miliar. Kemana uangnya?
Dari mana uangnya? Jadi MBG ini adalah program unggulan. Jadi masing-masing presiden kan punya program unggulan, ya. Waktu zaman Bapak SB, program unggulannya itu BPJS. Zaman Bapak Joko Widodo, program unggulannya itu ya infrastruktur. Nah, begitu juga dengan zaman Bapak Prabowo, program unggulannya itu MBG ini, ya. Bisa dikatakan ini adalah proyek jangka panjang, kan begitu. Nah, ini duit semua ini biar tahu kalian. Duit semua ini. Wah, kalian kiranya? Makanya berlomba-lomba orang sekarang buat SPBG. Berlomba-lomba orang bikin dapur MBG. Ku bilang sama kalian, sekarang itu ya lebih cepat kaya buka dapur MBG daripada buka Indomaret. Menurutku, bayangkan kalian, di depan mata satu hari 6 juta untuk sewa doang. 6 juta. 6 juta dikali 30 hari 180 juta. Oke, katakanlah ya 25 hari 175 juta. Indomaret ya belum tentu keuntungannya segitu 1 bulan. Aduh ya. Untuk teman-teman yang punya punya daftar titik-titik MBG, minta tolong dong kerjasama dulu sama Bung Parbela dulu. Boleh nggak kerjasama? Kalau memang siram-siramnya boleh lah kalau cocok. kalau tapi ya nggak pakai modal, ya kan? Kalau pakai modal, Bung Parbela nggak punya uang. Bung Parbela, kau jangan fitnah. Kenapa fitnah? Karena memang itu biar tahu kalian memperjualbelikan titik MBG. Udah ku dengar beritanya ini dari dulu. Makanya ku bilang sama kalian, tebakanku ini orang nih kepala bagian ini punya masalah nanti. Bayangkan, baru berapa jam dicopot biar tahu kalian langsung didatangi ke Jagung. Kalian kira nggak koordinasi dulu sama ketua itu? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kayak di rumah bordil aja, di tempat prostitusi. Mengambil kesempatan dia sempit-sempit. Udah tahu ya, sekarang masyarakat sedang menjerit ya, tahu kalian ya, di tempatku ini aja harga telur naik. Semenjak ada MBG harga telur naik. Pergi ke pasar aku biar tahu kalian, pergi ke pasar aku ya, pergi ke pasar sama istri ya kan, tanya harga telur berapa? Oh, harga telur naik terus. Kenapa bisa begitu? Semenjak ada MBG. Jadi ku tengok di situ kan ada ayam bertumpuk-tumpuk kan begitu. Bang, ini ayam ini kok ditumpuk-tumpuk kayak gini? Ku bilang begitu. Ini udah laku. Oh, 3 lantar ini. Kemana bang? MBG. Tapi ini ya justru ini positif. Kenapa? Ya berarti ini menguntungkan pedagang. Gak masalah. Yang penting kita sama-sama diuntungkan, kan begitu ya. Nah, jadi aku ingin memperlihatkan dulu bukti kerjanya Munani. Nggak usah dengar-dengar dulu Guntur Romli itu. Ya, di antara yang terburuk masih ada yang terbaik. Kan begitu. Kalau menurut kalian buruk masih ada yang terbaik. Tidak benar menunya, kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya, ya. Nah, tapi banyak juga yang kok. Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Jadi masalahnya mereka pakai data SPPG mana? Ya tahu, mana nggak tahu gimana. SPPG itu kan ada aturannya, nggak ada jauh-jauh. Hanya kan aturannya 20 menit dari sekolah. Nggak mungkin nggak mau tahu nih. BGN
menjamin kalau ngupload di medsos akan aman, nggak didatangi? Aman, aman. Aman ya, nggak didatangi tentara atau polisi ya? Nggak ada. Pernah ada nggak? Kemarin di Salatiga. Mana? Aku nggak lapor. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Di BGN saya bilang tadi di depan. Kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti? Sekarang 24 ribu. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan. Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi. Ya kan, itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain. Ya, kalau dia, Mbak, undang-undang jeratan undang-undang ITE itu kalau hoax. Tapi kalau yang dia upload adalah benar, kenyataan, ini loh menunya nggak bener, misalnya hanya nilainya sekian dan jelek banget, yang harus dipahami masyarakat. Saya ulang lagi, bukan 15.000 ya jatahnya, budget, tapi 8.000 sampai 10.000. Kalau memang jelek dan di bawah 10.000, yang di bawah tadi yang kita sudah tetapkan, lalu disebutkan alamatnya jelas, kan bukan hoax. Jadi nggak akan terjerat undang-undang ITE. Iya. Udah kalian dengarkan seret kali ini kan? Memang harus kayak gitu. Yang ngurusin gizi anak-anak itu harus perempuan. Yang lebih mengerti gizi anak-anak itu perempuan. Jangan bapak-bapak disuruh. Bapak-bapak kalian suruh belanja, jujur aja gue bilang, kalian kasih uang 100.000 sama bapak-bapak, biar tahu kalian, yang dapat itu masih 3 macam. Cabai, bawang, tomat. Karena apa? Bapak-bapak ini gampang kali dibodoh-bodohi. Bayangkan kalian, ya. Nanti biar tahu kalian, ya. Ditanya ini, apa kalau masalah mama-mama kan biar tahu kalian kan kalau belanja mama-mama, kalau mama-mama belanja kan berapa tomatnya ini sekilo 7.000, nggak bisa 4.000. Langsung jatuh, hampir separuh harga kan begitu. Berapa cabenya ini sekilo? Cabai sekilo sekarang udah 25.000. Masa 25.000? Di sana 20.000. Ya udah, datang penjualnya nggak mau kalah. Ya udah, kalau di sana 20.000, ngapain ibu ke sini? Sana aja beli. Mama-mama kan begitu. Belum lagi kalau beli bawang. Sebelum ditimbang biar tahu kalian di KPI dulu kulit-kulitnya itu. Biar berkurang timbangan. Padahal kulit bawang itu tipis minta ampun biar tahu kalian. Perhitungan mama-mama ini sampai bersih. Sampai nggak bisa lagi dikopek. Kalau ada pisau biar tahu kalian kurasa dikupas di situ tuh. Di tukang jualan itu. Baru ditimbang. Itulah mama-mama, ya kan? Kalau mama-mama kuncinya, ya kan? Cabenya berapa sekilo? Bawangnya berapa sekilo? Harga lu ditanya, kan gitu. Kalau bapak-bapak enggak. Bang, bungkus dulu tomat 2 kilo. Cabai sekilo, sama bawang 2 kilo. Udah dikumpul, ya kan? Nggak tahu dia dibodoh-bodoh timbangannya timbangan apa? Timbangan berlebih. Berapa semuanya? 96.000. Dikasih itu biar tahu kalian. Dikasih. Kalau mama-mama agak curiga dikit, biar tahu kalian, ya. Habis timbang di sini ditimbang. Oh nggak pas kayaknya bang ya. Kan begitu kan? Pergi dia nanti, ya kira-kira 25-30 meter ke sana, ya kan? Diambil lagi apanya itu, apa namanya, belanjanya itu. Ditimbang lagi misalnya di tukang ikan. Kok kurang timbangannya ini? Kenapa kak? Kata tukang ikan. Iya ini tadi di sana nimbang 1 kilo pas, di sini 1 kilo kurang 2 ons. Kalau mama-mama begitu, kalau bapak-bapak mana mau repot. Begitu juga kepala bagian ini, kan begitu. Kita nggak tahu ini menurutku ini loh ya, bukan nuduh ya, biasalah, ya kan, ya ada yang mau ngajak kerja sama, wani piro. Nggak dipikirkan dulu, cukup nggak? Kira-kira gini lebih budget nggak? Cocok nggak anggarannya? Begitu. Aduh. Ya ini Dasko. Dasko ya kemarin mengungkapkan alasan dicopotnya Kepala Badan Gizi Nasional. Tapi di dalam keterangannya tersebut dia nggak mengatakan seperti ini. Awas, jangan sampai nanti bilang hidup Jokowi. Nggak ada ngomong kayak gitu.
Kami juga mendapatkan informasi juga setelah mendengarkan konferensi pers dari Menteri Sekretaris Negara tentang pergantian kepala BKN. Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian juga masukan dari DPR. Ya tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Jadi DPR RI mengapresiasi langkah dari pemerintah. Ya nggak mungkin nggak diapresiasi lah, ya kan? Yang memecat ketua umum. Sampean kan ketua harian, harus diapresiasi dong. Aduh, ya. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo. Padahal bukannya bilang apa biar tahu kalian, ya. Ini kepala BGN baru aja akan mengusulkan Bapak Presiden mengusulkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo kalau bisa anak-anak di Mekah dapatan MBG. Bayangkan, anak di pedalaman Papua belum dapat, udah mau dikirim ke Mekah. Sedangkan di sini biar tahu kalian belum semua dapat. Di kampungku ini, di daerah Porsea, naik ke atas gunung belum dapat. Di daerah Huban juga belum dapat. Si borong-borong masuk ke dalam juga belum dapat. Di daerah Dairi juga masuk agak naik ke atas juga belum dapat. Coba dulu ke apa namanya dataran tinggi dia gitu sana belum dapat. Mau ke Mekah pula mau kau bikin itu. Lapet. Aku bukannya apa ya? Bukannya pilih kasih enggak. Tapi ya tolong ya, yang di dalam negeri dulu pikirkan. Kenapa harus ke Mekah? Biar sering-sering kau ke sana ya. Nah, jadi saya diminta datang ke sekolah Indonesia Jeddah, di mana di situ ada kurang lebih 1.081 anak-anak pekerja migran yang dididik di sekolah Indonesia Jeddah. Dan saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran itu punya harapan masa depan. Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia. Jadi kita tadi datang untuk melihat, dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah Indonesia Jeddah. Kalau awal untuk permintaan dari mereka sendiri itu ceritanya seperti apa, Pak? Ya, mereka kan sangat well informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait dengan MBG, dan kelihatannya mereka sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan menginginkan juga program ini dilaksanakan di sana. Mereka sangat antusias. Ini berarti negara pertama ya yang akan di luar Indonesia itu? Atau sebelumnya sudah ada? Ya, sementara ini belum. Jadi kalau ini disetujui ya, tergantung persetujuannya, ini akan menjadi percontohan pertama. Tapi ada target nggak, Pak? Kapan gitu kira-kira? Nah, tergantung. Nanti saya pulang lah. Ya, jadi itu dulu dari Pung Parabela. Kita akan lihat ya bagaimana langkah selanjutnya yang dibuat Ibu Nani. Mudah-mudahan Badan Gizi Nasional ya boleh semakin hari semakin baik ke depannya. Ya, jadi kita lihat nanti menteri mana lagi yang mau kita kritisi. Kritik terus, nggak apa-apa. Lawang kita bukan bayaran pemerintah kok. Itu dulu
Salam belak, salam NKRI, salam MBG, MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Makin ganteng aja, my little bolu ketan.